Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga hari ini kita semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1 di muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk memahami materi ini, silakan simak dan pahami penjelasan Bapak ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk berdoa dan siapkan buku serta alat tulis kalian. Untuk muatan IPA ini termasuk dalam KD 3.1, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. 2. Siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Untuk muatan bahasa Indonesia ini termasuk dalam KD 3.1, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan, hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. 2. Siswa mampu mengembangkan ide pokok dari bacaan dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah. Menurut kalian, bagaimana tumbuhan semakin banyak? Dan apa manfaat tumbuhan dari ciptaan Allah ini? Jika kita melihat gambar di samping, tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Hal ini menunjukkan tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Apa maksud tumbuhan sebagai sumber kehidupan? Maksud tumbuhan sebagai sumber kehidupan yaitu dalam kehidupan tumbuhan dimanfaatkan oleh hewan dan manusia sebagai makanan untuk memenuhi energinya dalam kehidupan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan semua makhluk hidup. Lalu, bagaimana tumbuhan dapat menjadi semakin banyak? Tentu saja caranya dengan berkembang biak. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melakukan perkawinan. Jadi, tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Makhluk hidup yang baru berasal dari tumbuhan itu sendiri atau bagian tumbuhan tersebut. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami dapat terjadi dengan berbagai cara, diantaranya yaitu tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, dan spora. Lalu, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan berbagai cara juga, yaitu diantaranya adalah cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel atau kelasi, dan menyambung. Lalu di sini ada beberapa contoh perkembangbiakan vegetatif, diantaranya yaitu umbi batang, contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Lalu ada akar tinggal, jahe, kunyit dan lengkuas. Lalu ada juga umbi lapis, yaitu bawang merah dan bawang putih. Umbi akar, singkong, lobak dan wortel. Geragi, rumput dan stroberi. Tunas, tebu, pisang. Lalu spora, yaitu paku-pakuan dan lumut. Contoh perkembangbiakan vegetatif, yaitu salah satunya adalah nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu dengan cara tunas. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya dengan cara menanam mahkota buahnya atau bagian lainnya. Lalu ada bawang merah yang memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas.
Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Perkembangbiakannya dengan cara menanam bawang itu sendiri. Lalu ada juga pohon pisang, yaitu berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Selanjutnya, kita akan memasuki materi muatan bahasa Indonesia, yaitu mengenai ide pokok. Bapak ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian, apakah kalian bisa memahami isi penjelasan teks atau materi dengan cepat dan tepat? Lalu, apakah kalian juga bisa menjelaskan kembali isi teks atau materi dengan benar? Caranya, agar dapat mudah untuk memahami dan menjelaskan kembali teks atau materi, kita harus dapat menentukan ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah suatu topik atau sesuatu yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan atau hal yang dibahas, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu 1. Bacalah isi paragraf dengan cermat dan seksama. 2. Baca kalimat demi kalimat dan tandai info yang penting. 3. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Lalu 4. Temukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok biasa terletak di awal, akhir, atau di awal dan di akhir kalimat. Ini adalah contoh ide pokok dari sebuah paragraf. Silahkan dibaca dan dipahami. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kalian dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram seperti ini. Kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah kita pelajari, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu untuk muatan IPA, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melakukan perkawinan dan dapat terjadi secara alami maupun buatan, secara sendiri maupun dengan bantuan dari yang lain. Lalu, untuk muatan bahasa Indonesia, ide pokok adalah topik atau sesuatu yang dibahas di dalam sebuah paragraf yang bisa ditemukan dengan cara membaca serta memahami suatu teks atau paragraf tersebut. Untuk LKPD, silakan buka deskripsi video pembelajaran Bapak ini ya. Kemudian catat dan kerjakan. Selamat mengerjakan. Dan jika ada pertanyaan, silakan hubungi Bapak ya. Itulah tadi penjelasan contoh terkait materi muatan IPA dan bahasa Indonesia. Tidak lupa, Bapak selalu mengingatkan, selama masa pandemi ini, ingat selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga dan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan jaga diri tetap bersih. Sekian dari Bapak. Apabila ada salah kata Bapak ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.